Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI membawakan berita ASI buat saudara-saudara sekalian. Dan kami akan membahas kembali, mendalami lagi pelajaran kita Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Sudah ada di rumah masing-masing. Bapak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Tuhan, Pak Darwis, luar biasa. Amin. Ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, haleluya, puji Tuhan selalu. Ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Ya. Baik pemirsa, dimanapun berada, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab ini ada baiknya kita berdoa, mengundang Roh Suci untuk hadir di tengah-tengah kita. Kami undang Pak Fajar untuk melayangkan doa buat kita. Silakan Pak Fajar. Ya, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah Engkau berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, pendidikan dan penebusan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerangi hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh sampaikan, dapat boleh membagikan firman ini kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, ada topik yang menarik, yang lebih dalam lagi akan kita pelajari sekali ini, yaitu berjudul pendidikan dan penebusan. Ada dua perkataan nih, satu pendidikan dan satu penebusan. Kita minta Pak Tobing coba menguraikan apa kira-kira bahan diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa minggu ini kita dibawa pemikiran kita bagaimana kaitannya penebusan dengan konsep pendidikan. Ya, seperti di ayat hafalan dari 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hubungan antara Allah dengan manusia ini diibaratkan seperti hubungan antara orang tua dengan anak, ya, orang tua dengan anak, di mana orang tua itu sangat peduli kepada anak-anaknya dan mengharapkan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Orang tua yang sehat, saya kira tidak ada yang mengharapkan hal yang tidak baik untuk anak-anaknya. Demikian juga diibaratkan sama seperti guru dengan murid-muridnya, ya, bagaimana guru itu begitu panjang sabar untuk membimbing, melatih, memberi pengetahuan, dan bahkan memaafkan, ya, memberi toleransi terhadap kesalahan-kesalahan si sang murid. Kalau sang murid katakan belum begitu tahu apa yang diajarkan, si sang guru begitu sabar juga untuk membimbing dan mendidiknya. Nah, demikianlah kira-kira hubungan antara guru dengan murid di dalam hal ini. Nah, apa kaitannya pendidikan dengan penebusan? Nah, kalau kita lihat bahwa Allah atau Yesus itu adalah guru agung kita. Mengapa Yesus begitu berdedikasi sebagai guru kepada kita? Karena Yesus mau kita bisa mengembalikan citra Allah atau gambar Allah yang semula itu kembali, ya, yang sudah rusak, ya, bisa dikembalikan kepada gambar Allah yang sebenarnya. Jadi itulah tujuannya mengapa kita diundang untuk hadir di dalam sebuah pendidikan yang gurunya langsung adalah Yesus, supaya kita dididik, diajar, ya, sama seperti di dalam ayat hafalan kita ini, kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari kitab suci, agar kita mengenali Allah, supaya apa? Supaya kita diajar, supaya kita tahu yang mana yang kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita juga tahu kembali untuk memperbaiki kelakuan kita, dan akhirnya kita dididik supaya kita berperilaku benar, sehingga kita bisa mengembalikan citra Allah yang sudah rusak itu. Saya kira itu mungkin gambaran umum untuk kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis, hubungan antara pendidikan dan penebusan. Ya, mungkin ini bagian dari pemikiran dan penerapan. Tentu kita sebagai orang tua, Pak Tobing, ingin anak kita mencapai tujuan yang baru dibahas oleh Pak Tobing. Dan itu perlu dimulai secara dini.
Bagaimana kita menerapkan ini Pak Tobing sehingga apa yang tujuan kita mengenal Allah dan anugerahnya itu betul-betul ditanamkan di dalam anak-anak kita. Silakan Pak Tobing. Baik, jadi sebagai orang tua sebaiknya hal pertama yang selalu kita dengung-dengungkan ke anak-anak kita adalah bahwa kehidupan kita ini semua hanyalah karena belas kasihan Tuhan. Ya, oleh karena Tuhan sudah menebus kita ya dari dosa. Itulah selalu yang harusnya kita perkenalkan kepada anak-anak kita berulang-ulang sejak dini supaya mereka sudah terbiasa bahwa hidup mereka itu hidup anak-anak, hidup orang tua bukan karena kehebatan mereka, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalaupun mereka satu waktu menjalani proses pendidikan formal di sekolah ya sampai setinggi-tingginya, mereka tetap mengetahui, menyadari bahwa tujuan mereka sekolah itu bukan supaya menjadi orang pintar secara duniawi, orang yang kaya secara materi, tetapi tujuan utama mereka mengikuti pendidikan supaya anak-anak kita ini bisa mengembalikan citra Allah yang sudah rusak itu. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, tadi Pak Tobing udah bilang menurut gambar Allah. Mungkin Pak Adri Kaunang ini bisa mendalami lebih jauh nih mengenai menurut gambar Allah. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Hasil beberapa ataupun konsep pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis memang menarik untuk kita kupas bersama-sama karena pelajaran ini tentunya didasari oleh satu atau dua referensi yang kuat. Yang pertama di dalam buku Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan buku Kejadian 5 ayat 1 dan ayat 3. Di situ ada beberapa gambaran tentang kata gambar Allah. Kalau kita secara manusia, memang pemahaman sebelumnya, ayat-ayat di dalam buku Ulangan 29 ayat 29 mengatakan bahwa memang gambaran Allah ini susah dipelajari dan para ahli-ahli Alkitabiah pun sulit memecahkan akan teologi ini. Namun, di dalam referensi Alkitab yang saya bacakan tadi adalah dasar utama untuk kita pikirkan saja. Bahwa pertama adalah manusia itu diciptakan menurut rupa kita, ya. Itu kata kita ini yang menarik. Berarti ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Itu di dalam ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah menurut gambar adalah kata rupa Allah. Jadi manusia diciptakan oleh rupa Allah tunggal. Bukan lagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah ini dulu yang harus kita terjemahkan. Yang ketiga diaplikasikan bahwa anak Adam pada waktu dia berumur 140 tahun, dia memperoleh seorang anak dan rupanya seperti dia. Artinya bahwa secara pemikiran rohani, gambaran fisik bahwa kita harus yakini bahwa gambaran yang diciptakan ataupun dituliskan di dalam buku Kejadian 1 dan Kejadian 5 ini merupakan satu gambaran intelektual, gambaran mental, gambaran yang mengajak para pemirsa untuk melihat kepada guru yang besar adalah Allah. Nah, poin yang berikut adalah mengingat bahwa kita ini memiliki kehidupan pribadi, kehidupan di rumah tangga, kehidupan di sekolah, kehidupan di universitas, kehidupan sepanjang hidup kita. Tentunya kita harus memiliki satu gambaran yang jelas bahwa Allah itu memberikan satu pemandangan, satu pemahaman bahwa ada Sang Juru Selamat, ya, ada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang akan melakukan satu proses inkarnasi, ya. Artinya Allah mengirimkan Yesus untuk supaya kita memperoleh keselamatan. Mengapa? Karena kita ini merupakan gambar mental, penyatuan pikiran, berkomunikasi untuk supaya menjadi sama dengan gambarannya, pikiran Allah. Apa itu? Adalah proses keselamatan. Kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, dan hal ini tidak bisa kita terjemahkan, kita konversikan ke dalam cara kita untuk menyelesaikan proyek atau individual atau organisasi. Tidak bisa. Kembali lagi kepada satu permasalahan umum adalah bahwa kita bersyukur bahwa dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 12-14 menuliskan bahwa
pendidikan adalah mengembalikan manusia itu pada gambar atau citra pencipta. Ini yang sering didalami, sering dipelajari, namun secara manusia kita percaya bahwa Guru Agung kita, Allah yang luar biasa, akan selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang jelas di dalam firman Tuhan melalui pengendalian kuasa Roh Kudus, sehingga pelajaran atau menurut gambar Allah ini tertuju kepada satu sosok Yesus Kristus yang sanggup dan sudah dikirimkan oleh Allah untuk supaya kita bisa memperoleh satu gambaran keselamatan dan akhirnya balik lagi kepada gambar Allah semula bila mana Yesus datang kedua kali. Ini Pak yang menarik yang mungkin bisa kita tukar pikiran sehubungan dengan gambar Allah di sini. Ya, sebagai feedback ini Pak mengenai pemikiran dan penerapan kita dalam sehari-hari. Kalau kita ingat pandemi saat ini, bagaimana kita bisa tetap menyampaikan rencana keselamatan ini kepada orang lain, sedangkan keadaan sekarang tidak memungkinkan sebebas sebelumnya. Silakan Pak Adri. Oke, ada satu titik pandangan. Memang kata berkomunikasi. Berkomunikasi ini penting Pak. Ada dua hal. Yang pertama adalah memang secara keluarga ini sangat penting. Karena kita adalah keluarga Allah. Baru yang kedua adalah keluarga organisasi, keluarga bergereja. Dan yang ketiga memang tuntutan ke depan sesuai dengan beberapa pelajaran yang akan kita bahas adalah mau tidak mau kita harus memberikan informasi keselamatan kepada orang lain dengan banyak cara. Baik itu penginjilan dan alat-alat teknologi yang begitu canggih saat ini. Itu Pak Darwis yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih Pak Kaunang. Kita kembali kepada Pak Fajar. Saya ingin kembali kepada Pak Fajar membahas Yesus sebagai guru. Silakan Pak Fajar uraikan bagaimana Yesus sebagai guru. Baik, terima kasih Pak Darwis. Kalau kita lihat dari pelajaran yang hari Senin ini bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu sebetulnya sebagai guru yang agung. Memang pada Perjanjian Lama banyak sekali nama-nama yang diberikan kepada Yesus itu sendiri. Dia adalah sebagai anak Allah, kemudian dia sebagai seorang Mesias, kemudian sebagai anak manusia, sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Tuhan yang luar biasa, sebagai anak domba Allah. Dan yang paling menyenangkan adalah Yesus ini disebut sebagai Tuan atau sebagai Rabi. Bahasanya sebetulnya hanya sebagai guru. Jadi rupanya Yesus ini kalau sebagai guru tentunya dia seorang pengajar. Seorang pengajar, kemudian dia memberikan pengajaran tentang kerajaan surga. Ini yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak. Jadi kalau kita lihat dari sejarah yang sudah dinyatakan bahwa Yesus itu memang benar-benar seorang pengajar yang luar biasa ya. Bahkan Yesus sendiri di dalam Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan oleh siapa? Yaitu oleh Yesaya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Nah, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sebetulnya Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya pada waktu itu sebagai Raja Damai, dia yang membawa satu kebenaran yang dia bagikan kepada orang lain. Nah, pada waktu dia bagikan kepada orang lain, dialah yang disebut sebagai Rabi atau Tuan atau Guru. Sehingga tidak heran di dalam pasal Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 3 itu ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia juga datang kepada Yesus. Dia terus terang dia mengakui kepada Yesus bahwa Yesus engkau adalah utusan daripada Tuhan. Karena tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang ajaib itu tidak disertai oleh Tuhan kalau dia datangnya bukan dari Tuhan. Nikodemus mengakui, tapi apa jawab Yesus kepada Nikodemus? Kalau kamu tidak akan dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga.
Jadi memang ini membuktikan bahwa Yesus itu sebagai pengajar di atas dunia, dia memperkenalkan tentang kerajaan surga yang mesti dimiliki oleh orang banyak. Mesti dimiliki oleh orang banyak. Saya pikir itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Yesus sebagai guru. Tentunya ini menginspirasi kita bahwa masing-masing kita bertindak sebagai pengajar, mungkin melalui Zoom online atau mungkin melalui pelajaran sekolah sahabat, diskusi sekolah sahabat, kita hendaknya juga membawa satu pekabaran-pekabaran tentang kerajaan surga. Inilah yang menginspirasi bagi kita semuanya, kita sebagai pengajar, kita sebagai guru atau mungkin orang tua bagi saudara-saudara, mungkin barangkali kepada anak didik kita semuanya, kepada seluruh anggota jemaat, kita bisa menjadi seorang guru bagi mereka, memperkenalkan tentang kerajaan surga, tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Demikian Pak Darwis. Iya Pak Fajar, sepertinya peranan kita sangat penting ya di dalam penginjilan dan pengkabaran mengenai Yesus ini. Iya, Bagaimana kita membagi waktu kita agar peranan ini tetap bisa kita jalankan di dalam kesibukan kita dalam bekerja sehari-hari. Silakan Pak betul. Fajar. Memang kita mesti harus bisa membagi waktu ya, mana yang menjadi satu prioritas utama bagi kita. Tetapi sekali lagi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini menjadi satu dasar, jadi ayat bagi kita, meskipun dalam kesibukan apapun, dalam kita mencari nafkah, dalam kita menjalani kehidupan di atas dunia ini, sempatkanlah waktu untuk mengajar. Karena apa? Mengajar itu bukan berarti untuk menjadikan orang lain pintar, namun akan membekali diri kita semakin di-remind terus-menerus, sehingga kata-kata kebenaran kemudian itu selalu terngiang terus di dalam hati serta pikiran kita. Jadi bukan hanya bermanfaat bagi orang lain Pak Darwis, tapi buat untuk kita sendiri. Once pada waktu kita mengajar, kita juga akan selalu diingatkan untuk selalu tetap fokus, tetap terkonek dengan Tuhan yang ada di kerajaan surga. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya akan kembali lagi ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, kita kembali ke perjanjian lama mengenai Musa dan para nabi. Apa yang dapat kita pelajari dari perjanjian lama ini Pak untuk kehidupan kita sehari-hari? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi pelajaran kita pada hari ini kita diperkenalkan secara singkat mulai dari kitab Musa sampai akhir Alkitab. 5 bagian pertama itu yang kita sering kenal dengan Taurat ya. Dari Kejadian sampai ke Ulangan, kita memang bagi banyak orang sering menerjemahkan ini persepsinya ini sebagai hukum. Hukum itu berisi larangan-larangan ya. Itu persepsi orang terhadap kitab 5 bagian pertama dari kitab suci kita. Tetapi sebenarnya tulisan Musa ini lebih banyak yang disebut Taurat itu lebih banyak bersifat instruksi-instruksi sebenarnya ya. Pengajaran-pengajaran bagaimana supaya kita bisa menghidupkan sebuah interaksi yang baik dengan sesama kita ya, dengan sesama manusia sebagai orang yang memanifestasikan perjanjian kita dengan Allah. Lalu bagian kedua di Alkitab itu berisi sejarah-sejarah ya, sejarah-sejarah para nabi, di mana kita bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman praktis ya orang-orang yang dipimpin Tuhan, para nabi ya, bagaimana kita diperkenalkan mana para raja dan nabi yang sukses ya, dan apa kunci kesuksesan mereka ya. Kita bisa melihat bagaimana juga contoh-contoh pendidikan tokoh-tokoh yang dianggap sukses seperti Esther, Ruth, Daniel, dan Ayub. Ada juga contoh-contoh lain yang gagal ya, seperti sahabat-sahabat Ayub, lalu beberapa raja Israel ya. Kalau kita pelajari raja Israel, bagaimana Tuhan memberikan pendidikan yang sangat jelas bagi kita. Ketika raja-raja Israel bergaul dengan Allah, Israel walaupun kecil secara jumlah tetapi selalu disegani. Tetapi begitu raja-raja Israel ya tidak setia kepada Allah, mereka dipermainkan oleh bangsa kafir yang lainnya. Lalu kita masuk kepada Injil di Perjanjian Baru ya. Injil di Perjanjian Baru kita melihat bagaimana kita mengenali kehidupan Yesus secara praktis ya. Selama 3,5 tahun Yesus di dunia ini, kita melihat apa sih pendidikan yang Yesus ajarkan kepada kita. Lalu diteruskan oleh rasul-rasulnya, terutama tulisan-tulisan Paulus
yang sangat banyak memberikan nasihat-nasihat ya mengenai pendidikan, pelajaran-pelajaran psikologi yang sangat baik, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana suami istri dengan anak, dan juga ditutup juga dengan kitab Wahyu yang semuanya ini berisikan pendidikan Kristen yang menekankan kita semua ini, mengajarkan agar kita kembali kepada jalan Allah sehingga kita mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak tadi itu. Saya kira itu Pak Darwis yang disampaikan di pelajaran kita di dalam satu hari ini. Ya Pak Tobing, ini hanya pemikiran ini. Kita tahu bahwa di akhir tahun adalah saatnya pemilihan pengurus jemaat untuk tahun berikutnya. Bagaimana Pak sikap kita agar penerapan ajaran dari Alkitab yang baru saja diuraikan Pak Tobing itu boleh kita hidupkan juga dalam proses pemilihan jemaat, pengurus jemaat untuk tahun mendatang. Silakan Pak Tobing. Iya, jadi memang di kitab Musa ada diatur ya bagaimana dulu instruksi ketika mengangkat raja-raja, tetapi kan sekarang kita tidak mengangkat raja di gereja, tetapi kita bagaimana memilih para pemimpin, pelayan-pelayan yang mau bekerja mengerjakan pelayanan ini. Sebuah tulisan yang baik dari pena inspirasi mengatakan bahwa ketika engkau memilih orang-orang yang bekerja menjalankan pekerjaan pelayanan ini, bukan kemampuan intelektual dan kehebatan berpidatonya yang kita perhatikan, tetapi apakah orang itu rendah hati, seorang yang rendah hati dan orang yang mau bergaul dengan Allah. Sama seperti pertanyaan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ternyata, jadi syarat kita dalam memilih orang-orang yang menjadi pengurus jemaat, pelayan-pelayan di gereja, pilihlah orang yang rendah hati dan yang mengasihi Allah, bukan yang lain-lain. Kepintaran, kekayaan, dan lain-lain itu adalah alat pelengkap yang Tuhan tambahkan ketika seorang mendedikasikan diri menjadi pelayan di dalam pemilihan jemaat. Saya kira itulah yang harusnya menjadi pertimbangan kita, baik ketika memilih atau ketika kita menerima sebuah pelayanan di gereja, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ini ada topik mengenai pria dan wanita yang bijaksana. Bagaimana ini yang bijaksana ini Pak Adri? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kata pria dan wanita yang bijaksana di dalam firman Allah ataupun sesuai dengan pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Daris menunjuk kepada 2 Samuel 14 ayat 2 tentang wanita yang bijaksana. Saudara bisa mempelajari di sana kata bijaksana ini karena dia ingin dan memiliki satu tujuan adalah mengikuti instruksi dan menolong orang lain. Namun lebih terkenal lagi di dalam buku 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34 menekankan kepada seorang yang namanya Salomo. Mengapa dia memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang jarang kita pelajari di bangku pendidikan saat ini, baik itu di bangku sekolah, university ataupun di dalam kehidupan kita. Karena kata hikmat dan kebijaksanaan ini hanya diberikan kepada dia oleh Allah untuk tujuan yang mulia. Tentunya membawakan kabar baik tentang Allah, memberitahukan hal yang penting tentang sorga, namun kadang-kadang disalahgunakan untuk hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan dan ketuhanan yang benar. Nah, menarik di sini adalah satu statement yang disampaikan oleh Salomo yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan ini di dalam buku Amsal 6 ayat 6 sampai 8 mengatakan kepada kita semua, mari kita belajar dari semut yang menyelamatkan dirinya di musim panas dengan mengumpulkan makanan agar cukup pada musim dingin. Poin pertama yang kita dapat di sini adalah kebijaksanaan membantu kita hidup secara bertanggung jawab untuk kepentingan orang lain. Ingat, tanggung jawab kita atau saya sebut dengan hikmat kebijaksanaan yang kita minta seperti dalam buku Matius 7 ayat 7, minta, cari, dan ketok, artinya meminta selalu Allah menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa setia dalam berdoa, mempelajari firman Allah. Dan tujuan selanjutnya adalah dengan kita mempelajari konsep firman Allah yang luar biasa, maka tugas kita adalah menyampaikan
beberapa pengalaman kerohanian yang sama, yang sementara dan pernah dilakukan oleh para nabi masa lalu, para imam-imam masa lalu, para rasul-rasul masa lalu, untuk memperoleh kata wisdom ini, karena tentunya ada vertikal orientasi dengan Allah. Tujuan utama, pertama, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang banyak, memberitahukan pengetahuan-pengetahuan tentang Allah yang benar kepada orang banyak. Inilah konsep hikmat dan kebijaksanaan yang sering kita baca sesuai dengan dua referensi yang di atas. Nah, cara bagaimana supaya kita bisa memperoleh kebijaksanaan? Nah, contohnya di sini adalah dikatakan 1 Raja-Raja 4, 29 sampai 34 adalah bagaimana pendidikan yang benar ini kita sesuaikan dengan cara pandang Allah, konsep Allah, mindset Allah, karakter building Allah, team building kita ditentukan oleh power Allah. Nah, setiap hari tentunya kita harus musyawarah, bersosialisasi dengan Allah, sehingga hikmat dan kebijaksanaan ini bisa cocok dengan pendidikan yang benar, yang sementara kita pelajari dan ingin untuk memberitahukan kepada kaum yang rindu, yang haus, yang desire untuk menginginkan perkataan-perkataan Alkitab yang belum mereka dengar saat ini dan sebelumnya. Itu yang menarik, Pak Darwis, tentang kata bijaksana. Ya, ini Pak Adri Kaunang, ini hanya pemikiran aja, karena kebijaksanaan ini sangat penting Pak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang mau kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa kebijaksanaan ini kita boleh berlanjut terus ke generasi-generasi berikutnya. Terutama ya, itulah sebabnya ada filosofi mengatakan bijaksana bijaksini, bukan seperti itu Pak Darwis. Tetapi biarlah rangkuman pemahaman ini sesuai dengan pertanyaan Bapak adalah ditujukan kepada profil Yesus, karakter Yesus. Nah, karakter itu di mana kita dapat? Dari firman Allah. Itulah sebabnya dalam bahasa-bahasa Old Testament, marilah kita mengajarkan berulang-ulang, ya, dalam buku Ulangan 6 ayat 6 dan banyak referensi lagi. Artinya bukan kita yang menjadi patron, tetapi Yesus yang menarik, yang perlu kita kaji di dalam firman Allah. Itulah yang diajarkan. Tentunya kita harus bermitra dengan hamba-hamba Tuhan dan teman-teman yang lain yang memang tertarik untuk memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk supaya dapat membawakan kabar baik kepada orang banyak. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya akan kembali ke Pak Fajar ini. Pendidikan di gereja mula-mula. Apa ini Pak Fajar yang paling penting yang ingin kita serap dari pendidikan di gereja mula-mula? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Waktu 3,5 tahun pelayanan Yesus di atas dunia bersama kepada murid-muridnya, itu merupakan satu waktu yang sangat pas untuk mendidik murid-murid mereka agar mereka bisa mandiri. Mereka bisa mandiri. Namun di akhir pengajarannya 3,5 tahun, Yesus disalibkan dan proses penebusan ini sudah berlangsung. Yang tidak heran judul utama sepanjang minggu ini adalah pendidikan dan penebusan. Yesus ingin memperkenalkan, menyiapkan murid-muridnya ini supaya mereka memahami akan pelayanan Yesus di atas dunia ini dan rencana keselamatan penebusan yang dilakukan. Dan ini sangat luar biasa sekali. Nah, pada waktu Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya ada sesuatu yang akan menjadi penolong bagi mereka. Kita baca sama-sama di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi bukan berarti Yesus melepaskan begitu saja ya, meninggalkan dia naik ke surga, terus membiarkan murid-muridnya dia mencari kebenarannya sendiri, melainkan Yesus menjanjikan ada satu
roh penolong atau roh kebenaran yang akan membimbing mereka supaya mereka mengetahui ada hal-hal yang tidak mereka ketahui, mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus naik ke surga. Inilah Roh Kudus ini atau roh penolong ini, roh suci ini yang akan membimbing mereka, mendidik mereka di dalam roh dan kebenaran. Ini sangat luar biasa sekali. Sehingga tidak heran juga Rasul Paulus pada waktu dia mengajar gereja mula-mula yang ada di Korintus, dia menekankan dia datang itu hanya untuk memperkenalkan Yesus dan penyalipannya. Apa ini maksud dengan penyalipan? Penebusan dia, rencana dia. Nah, bagaimana mereka mengetahui? Yaitu dengan roh suci, roh kudus yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan sehingga mereka tetap di dalam pengajarannya, di dalam pendidikan yang benar pada waktu gereja-gereja mula-mula. Jadi sangat penting sekali ini, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Ya, ya mungkin ini hanya pemikiran dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita memastikan, karena pentingnya kehadiran Roh Kudus ini, kita pastikan bahwa di setiap napas kehidupan kita ada Roh Kudus menyertai kita. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Kita tahu bahwa Roh Kudus ini yang memberikan pengertian bagi kita, memberikan satu inspirasi bagi kita supaya kita tetap terhubung. Nah, bagaimana caranya kita Roh Kudus akan tetap di dalam hati serta pikiran kita, kecuali hanya kita meminta kepadanya. Kita hanya meminta kepadanya, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka engkau akan dibukakan. Jadi kalau kita tidak meminta, memohon Roh Kudus nggak akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap meminta, memohon supaya Roh Kudus ini memberikan pengertian kepada kita sehingga kita memahami akan penebusan yang Yesus sudah lakukan di atas dunia ini. Jadi tetap meminta melalui doa yang sungguh-sungguh setiap hari sehingga hati dan pikiran kita itu tetap terkonek dengan Tuhan yang kita sembah. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Kita tiba pada kesimpulan dari pelajaran diskusi kita kali ini. Kami minta Pak Tobing memberikan poin-poin yang boleh disampaikan kepada pemirsa dan memberikan inspirasi baru buat kita semua. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, bahwa Allah sudah meninggalkan sebuah mandat yang terbesar kepada kita, yaitu bagaimana kita membawa pekabaran Injil ini ke seluruh dunia, supaya semakin banyak orang yang mengenal Allah, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengembalikan citra Allah itu yang sudah rusak tadi kembali kepada citra Allah yang sebenarnya. Tentu kita sebagai juru kabar Allah, kita harus banyak belajar ya, kita harus banyak belajar, kita harus banyak menyelidiki kebenaran Tuhan, firman Tuhan, siapa Allah itu sebenarnya, bagaimana cara Allah mendidik kita manusia, dan terutama bagaimana Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam belajar itu kita bukan hanya saja supaya kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, ya tingkat intelektual yang tinggi dan pengetahuan yang komplit, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana supaya kita punya tabiat yang seperti Kristus sehingga kita memiliki iman yang sempurna dengan Allah. Karena pengetahuan ya yang tinggi dan intelektual yang tinggi tanpa disertai tabiat dan iman ini nanti bisa akan misleading, akan lari arahnya ya. Oleh karena itu, inilah menjadi tugas besar kita sebagai juru kabar Allah, bagaimana kita juga ketika kita belajar pun kita juga tetap mengalami perubahan tabiat dan iman yang sempurna. Ketika kita mengajarkan pun juga kita mengajak orang ke jalan yang benar. Kita berterima kasih bagaimana Tuhan mengingatkan kita mengenali konsep pendidikan dan penebusan ini melalui banyak hal, melalui pekerjaan, melalui isu pelajaran mengenai istirahat, isu-isu sosial, hubungan masyarakat, gereja dan ekonomi, dan banyak hal yang kita bisa dapati di dalam firman Tuhan, bagaimana sempurnanya, lengkapnya konsep pendidikan yang Tuhan perkenalkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita, saudara-saudari sekalian, agar kita bersama-sama bisa mengembalikan kembali citra Allah yang sudah rusak itu. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan kita dalam satu minggu ini. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri Kaunang. Kita berharap bahwa apa yang kita bahas kali ini boleh memberikan inspirasi baru bagi kita, boleh kita lebih semangat lagi mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang. Baik, sebelum kita tutup diskusi, kita akan
minta Pak Adri Kaunang melayangkan doa buat kita. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kuasa Roh Kudus sudah membantu kami untuk dapat membawakan kabar baik kepada kami secara pribadi, secara keluarga, dan masyarakat banyak, bagaimana penebusan yang terfokus kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga, kiranya hikmat dan kebijaksanaan ini dapat diulang-ulang terus, sehingga banyak orang yang akan bertobat dan belajar lebih banyak lagi kepada Yesus melalui firman-Mu, dan bila mana Yesus datang kedua kali, banyak jiwa akan berpindah ke surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada pemirsa, kami mengucapkan terima kasih. Kami memohon agar semua komentar-komentar atau keterangan tambahan boleh memberikan perbaikan kepada rekaman kami, dan kami mohon rekaman ini boleh disebarkan kemana saja, sehingga banyak orang boleh mendengarkan diskusi ini dan mendapatkan inspirasi yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Shalom.